Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alma Ramadan, NIM 1902061, Teknik Informatika semester 6B, kelas B, mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Baiklah, kita mulai saja. Oke. Definisi jaringan saraf tiruan. Oke. Jaringan saraf tiruan itu adalah merupakan cabang dari ilmu kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan artificial intelligence. Kemudian jaringan saraf tiruan ini juga bisa disebut sebagai alat untuk memecahkan masalah, terutama di bidang-bidang yang melibatkan pengelompokan dan pengenalan pola. Oke, jaringan saraf tiruan itu juga adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Jadi di jaringan saraf tiruan ini dia melakukan pemecahan masalah menggunakan pemodelan dari sistem saraf yang berada di dalam diri manusia. Seperti neuron, seperti itu. Kemudian jaringan saraf tiruan merupakan sistem adaptif yang mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi dari luar ataupun dalam, informasi eksternal maupun internal yang mana mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhananya dapat kita simpulkan jaringan saraf tiruan ini adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear. Di sini input, ada hidden, dan ada output. Di input layer ini ibaratkan masukan, hidden layer adalah lapisan tersembunyi, dan output adalah keluaran dari proses pembelajaran di jaringan saraf tiruan yang seperti di gambar ini. Oke, kita masuk ke dalam sejarah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu sendiri dibuat pertama kali oleh Warren McCulloch pada tahun 1943. Dia adalah seorang neurofisiologis. Kemudian Warren McCulloch ini tidak sendirian dalam membangun ataupun membuat sistem jaringan saraf tiruan. Dia dibantu oleh Walter Pitts, seorang logisian. Kemudian teknologi yang tersedia pada zaman itu atau pada waktu itu belum memungkinkan untuk mereka berbuat lebih jauh. Kemudian pada tahun 1943 juga McCulloch dan Walter Pitts ini memperkenalkan jaringan saraf tiruan, yang dimana McCulloch dan Walter Pitts menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bisa kita lihat di fotonya, sebelah kiri itu adalah Warren McCulloch dan sebelah kanan adalah Walter Pitts. Kemudian pada tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut dengan perseptron. Metode perseptron ini, metode pelatihannya diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil iterasinya. Di foto itu dapat kita lihat itu adalah Frank Rosenblatt atau yang sering dikenal dengan Rosenblatt perseptron. Kemudian kita lanjutkan pada tahun 1960, Bernard Withrow dan Marcian Hoff itu mengembangkan perseptron yang sudah diciptakan oleh Rosenblatt tadi dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan
yang mana aturan itu dikenal dengan nama sebagai aturan delta. Nah, aturan delta ini juga sering disebut sebagai kuadrat rata-rata terkecil. Aturan ini akan mengubah bobot perseptron apabila keluaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Dapat kita lihat di foto sebelah kiri itu ada Bernard Withrow dan foto sebelah kanan ada Martian Hoff. Oke, kita masuk ke dalam komponen jaringan saraf tiruan. Pada umumnya, jaringan saraf tiruan itu memiliki dua lapisan, yaitu input layer dan output layer. Tetapi seiring perkembangannya, jaringan saraf tiruan itu bertambah satu lapisan lagi, yang dimana lapisan ini terletak di antara layer input dan juga layer output. Lapisan ini dikenal atau disebut dengan hidden layer. Jadi lapisan ini tersembunyi di antara input dan output. Oke, kita masuk ke input layer. Kita bahas. Input layer sendiri ini berisi node-node titik-titik yang masing-masing itu memiliki atau menyimpan sebuah nilai masukan, nilai input yang tidak berubah pada fase pelatihan training dan hanya bisa berubah jika diberikan nilai input baru. Node-node input itu sendiri menerima pola inputan dari luar yang menggambarkan suatu permasalahan. Jadi di input ini dia menggambarkan suatu permasalahan yang akan kita selesaikan. Kemudian hidden layer. Hidden layer seperti yang saya bilang tadi, hidden layer ini terletak di antara layer input dan juga layer output. Di mana di hidden layer itu node-node disebut dengan node-node tersembunyi, sesuai namanya hidden yang artinya tersembunyi. Jadi node-nodenya juga disebut dengan node-node tersembunyi, di mana outputnya tidak dapat diamati secara langsung. Tapi segala proses yang dilakukan di fase training dan fase testing itu dijalankan di lapisan hidden ini atau di hidden layer ini. Jumlah lapisan ini pun tergantung dari arsitektur yang dirancang, tetapi pada umumnya terdiri atas satu lapisan hidden layer. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah output layer atau layer keluaran. Itu adalah solusi dari pemecahan masalah, solusi dari jaringan saraf tiruan terhadap suatu permasalahan yang mana menampilkan hasil perhitungan sistem oleh fungsi aktivasi pada lapisan hidden layer berdasarkan input yang diterima. Jadi output ini adalah hasil dari pemecahan masalah yang kita lakukan tadi. Oke, kita masuk ke arsitektur jaringan saraf tiruan, di mana di arsitektur jaringan saraf tiruan ini ada 3. Yang pertama jaringan lapisan tunggal, single layer network. Kedua multi layer network, dan ketiga adalah jaringan recurrent model. Oke, di jaringan lapisan tunggal ini single layer network. Dalam jaringan ini sekumpulan input neuron itu dihubungkan langsung dengan sekumpulan outputnya. Dalam beberapa model, misalnya perseptron, hanya ada sebuah unit neuron output. Kita masuk ke jaringan banyak lapisan yang saya bilang tadi, atau multi-layer network, di mana jaringan dengan lapisan jama ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu memiliki 3 jenis layer, yakni layer input, layer output, dan juga hidden layer atau layer tersembunyi. Jaringan dengan banyak lapisan ini atau multi-layer network ini dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks daripada single layer network tadi. Namun proses pelatihannya itu membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah jaringan recurrent. Model jaringan recurrent ini mirip dengan
single layer network atau juga multi layer network. Hanya saja pada node-node output itu memberikan sinyal node input feedback loop, yang dengan arti katanya, dengan kata lain, sinyalnya itu mengalir dua arah, yaitu dapat mengalir maju dan dapat juga mengalir mundur pada model jaringan recurrent ini. Kemudian kita masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu merupakan fungsi yang digunakan di dalam jaringan saraf tiruan untuk mengaktifkan atau juga tidak mengaktifkan neuron. Seperti terlihat pada gambar, sebuah neuron akan mengelola input. Inputnya terdiri dari, kita lihat gambar ya. Kita lihat gambar inputnya X1, X2, dan X3. Di mana masing-masing input ini memiliki bobotnya sendiri-sendiri. X1 memiliki W1, X2 memiliki W2, dan X3 memiliki W3. Yang kemudian fungsinya akan diaktifasi menggunakan rumus sigma X1 W1 tambah B. B ini adalah bobot bias B. Kemudian fungsi aktivasi F ini akan mengaktifasi A, ya, A yang ini diaktifasi menjadi outputnya jaringan Y, seperti itu. Jadi di hidden layer ini terjadi aktivasi dari A berubah menjadi output jaringan Y, diaktifkan gitu. Kemudian di fungsi aktivasi sendiri kita bisa menggunakan toolbox yang bernama MATLAB. Toolbox yang berada di aplikasi MATLAB. Toolboxnya itu sendiri ada banyak. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan menggunakan toolbox. Yang pertama, fungsi undak biner atau hard lim, fungsi bipolar atau hard limbs, fungsi linear atau pure lim, fungsi saturating linear atau SATLIN, fungsi saturating linear atau SATLIN, fungsi sigmoid biner logsig, fungsi sigmoid bipolar tansig. Oke. Proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, kita masuk ke dalam proses pembelajaran ya. Itu terdapat 3 proses pembelajaran. Yang pertama adalah proses pembelajaran terawasi, yang kedua proses pembelajaran tidak terawasi, dan yang ketiga adalah proses pembelajaran hybrid. Supervised learning atau pembelajaran terawasi itu adalah suatu metode pembelajaran pada jaringan saraf tiruan yang disebut pembelajaran terawasi jika mana output itu yang diharapkan telah kita ketahui sebelumnya, itu disebut dengan supervised learning atau pembelajaran terawasi. Jadi jika outputnya kita sudah ketahui sebelumnya, maka dia pembelajarannya menjadi pembelajaran terawasi. Kemudian unsupervised learning atau pembelajaran tidak terawasi, yang dimana adalah suatu metode pembelajaran pada jaringan saraf tiruan yang dikarenakan pada metode ini memerlukan target output atau keluaran. Itu kita tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Jadi di pembelajaran tidak terawasi ini kita tidak tahu output yang ditentukan. Kemudian metode ini juga mengelompokkan unit-unit yang hampir sama pada area tertentu. Kemudian hybrid. Hybrid sendiri merupakan gabungan dari metode terawasi dan juga metode tidak terawasi. Maksud saya hybrid ini gabungan dari proses pembelajaran terawasi dan juga proses pembelajaran tidak terawasi. Pembelajaran hybrid sendiri yang dimana sebagian dari bobot-bobotnya itu ditentukan melalui pembelajaran terawasi, supervised learning, dan juga sebagian lainnya ditentukan melalui pembelajaran tidak terawasi, unsupervised learning. Kemudian kita masuk ke dalam kelebihan jaringan saraf tiruan, yang mana yang pertama kelebihannya yaitu bisa menyimpulkan pengetahuan walau tidak mempunyai kepastian. Yang kedua bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola.
Yang ketiga, jaringan saraf tiruan bisa menimbulkan satu pola pengetahuan melewati batas belajar atau self-organizing. Kemudian mempunyai fault tolerance atau noise yang dianggap gangguan. Jadi dia memiliki fungsi toleransi. Memiliki toleransi kesalahan. Kemudian keterbatasan ataupun juga kekurangan dari jaringan saraf tiruan yaitu yang pertama, kurang bisa melakukan perhitungan numerik dengan tinggi. Yang kedua, kurang bisa melakukan perhitungan algoritma aritmatika, operasi logika, dan simbol. Yang ketiga, lama memproses latihan yang bisa menjadi waktu yang paling lama untuk data yang sangat besar. Dan yang keempat, itu sangat tidak direkomendasikan jika menggunakan untuk operasi number dengan angka yang tinggi. Nah, berikut ini adalah 10 contoh aplikasi atau penerapan atau implementasi jaringan saraf tiruan di dalam dunia nyata. Yang pertama ada peramalan penjualan mobil menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan ini dapat melakukan peramalan ataupun prediksi untuk penjualan mobil. Kemudian jaringan saraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation nomor 2. Nomor 3, jaringan saraf tiruan untuk prediksi volume ekspor dan impor migas di Indonesia. Jadi kita bisa melakukan prediksi volume ekspor dan impor itu menggunakan jaringan saraf tiruan. Kemudian yang keempat, peramalan jumlah produksi menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang kelima, jaringan saraf tiruan dalam memprediksi ketersediaan komoditi pangan. Yang keenam, implementasi jaringan saraf tiruan untuk mendiagnosis penyakit kulit. Kita juga bisa melakukan diagnosa atau diagnosis penyakit kulit menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang ketujuh, penggunaan jaringan saraf tiruan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru. Kita dapat melakukan penyeleksian calon mahasiswa baru itu menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang kedelapan, jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah pengangguran. Yang kesembilan, identifikasi tanaman buah menggunakan jaringan saraf tiruan. Bukan hanya untuk memprediksi, kita juga bisa mengidentifikasi tanaman buah itu menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang ke-10 yang terakhir, jaringan saraf tiruan untuk memprediksi penjualan jamur. Baiklah, itu sudah 10 contoh aplikasi jaringan saraf tiruan di dalam dunia nyata. Maka dengan itu penjelasan saya tentang jaringan saraf tiruan pada pertemuan kali ini berakhir sampai di sini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan ini saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.